Halo semuanya, 100 alur cerita di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Guard part terbaru. Karena kemarin ada yang terpotong, maka kita akan tambahkan di sini ya guys ya. Cuman dikit dah yang kepotongnya, di akhir-akhir aja. Jadi buat yang pengen langsung pada chapter terbaru, bisa ke menit yang admin berikan di komentar ataupun di pinggir video ini. Bisa langsung ke menit itu. Dan untuk sekarang tanpa banyak cincong lagi, mari kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan sama Chuck yang berteriak kencang. Ia berkata bahwa api hitam milik Yuwon terlihat lebih kuat dibandingkan dengan api milik Hyeobong. Dan Hyeobong pun mengatakan bahwa itu sudah pasti, karena Yuwon adalah Lord dari mereka. Yuwon berpikir bahwa dirinya bisa menyelimuti diri dengan api hitam untuk membantu menahan arus listrik. Dan hal itu terasa sedikit menyakitkan, tapi masih bisa ia tahan. Dragon Turtle sendiri sekarang malah semakin mengamuk. Terlihat ia menambah kekuatannya, sehingga serangan yang diarahkannya pada langit semakin kuat dan bisa menghancurkan semua hal yang ada di bawahnya. Penangkal petir yang dibawa oleh pasukan demonik pun meleleh, sehingga mereka berkata bahwa sekarang harus berhati-hati. Namun itu semua percuma. Ketika penangkal petir itu jatuh ke tanah, beberapa orang dari pasukan demonik langsung terkena arus listrik yang sangat luar biasa menyakitkan. Yuwon mulai bersiap. Ia berpikir bahwa tadi Dragon Turtle pasti mengeluarkan kekuatan lebih besar karena merasakan energi dari spiritual beast lain di dalam tubuhnya. Kekuatan listrik milik Dragon Turtle sekarang diarahkan pada Yuwon, dan jelas kekuatan itu bisa menjadi sangat berbahaya. Yuwon sendiri sudah bersiap dengan pedang hitamnya, dan sekarang ia akan melawan Dragon Turtle yang ada di hadapannya itu. Dengan tatapan sang Lord dari kultus demonik, di sana Yuwon berkata bahwa sekarang ia akan mengakhiri pertarungan tersebut dengan kekuatannya. Dragon Turtle terus menambah kekuatannya. Sebuah bola listrik hijau keluar dari mulutnya dan serangan itu akan ia hantamkan pada Yuwon yang berada di hadapannya tersebut. Yuwon sendiri dengan cepat menggunakan kekuatan telekinesis, dan kekuatan telekinesis yang dilakukan oleh Yuwon berhasil untuk menutup mulut sang Green Dragon Turtle yang tadi akan melancarkan serangan kuat pada dirinya. Setelah melakukan hal tersebut, Yuwon langsung bergerak dengan cepat. Ia melesat ke arah sang Dragon Turtle karena ia berniat untuk menghabisinya menggunakan satu serangan saat ini saja. Green Dragon Turtle menatap tajam karena sekarang ia melihat Yuwon yang melesat ke arah dirinya. Pasukan kultus demonik yang melihat hal itu senang. Mereka tersenyum lebar dan mulai memanggil Yuwon yang merupakan Lord dari mereka. Lalu mereka berkata bahwa Yuwon sekarang telah mendominasi dalam pertarungannya melawan Dragon Turtle. Yuwon memang bisa mendominasi pada saat ini. Ia melakukan banyak pergerakan cepat sehingga mungkin Dragon Turtle akan kesulitan jika terkena hantaman milik Yuwon. Namun tiba-tiba mata Green Dragon Turtle memperlihatkan tatapan yang mengejek. Yuwon yang melihat hal itu terkejut dan ia berkata bahwa itu akan menjadi hal buruk yang mungkin akan terjadi. Benar saja, ternyata mulut Dragon Turtle ini tiba-tiba terbuka kembali. Dan sekarang Yuwon berada tepat di hadapan Bijudama milik Green Dragon Turtle yang akan meledak dengan kuat. Ketika Green Dragon Turtle melakukan serangan, Yuwon pun langsung menghindari serangan tersebut dengan cepat. Dan ia berpikir bahwa sepertinya tadi Green Dragon Turtle berpura-pura terjebak dalam tekniknya agar memancing Yuwon mendekat ke arahnya. Sambil menatap kesal pada Green Dragon Turtle, di sana Yuwon pun berpikir bahwa monster di hadapannya itu ternyata lebih licik daripada yang ia duga. Sang Green Dragon Turtle tak berhenti. Terlihat sekarang perutnya buncit seperti para pejabat Konoha yang sering memakan uang korupsi, dan ia akan melakukan serangan kuat. Yuwon yang melihat hal itu pun bergerak cepat. Ia berteriak kencang dan berkata bahwa dirinya tak akan membiarkan sang Green Dragon Turtle melakukan hal tersebut. Namun tanduk Green Dragon Turtle malah bertambah kuat. Di sana kekuatan listrik terus bertambah pada tanduknya itu. Yuwon sendiri akan melakukan serangan dengan pedang hitam gagah besar seperti milik admin pada Green Dragon Turtle. Sedangkan Green Dragon Turtle akan menyerang menggunakan tanduk petir milik dirinya. Kekuatan mereka berdua pun saling beradu satu sama lain. Dan terlihat kekuatan mereka berdua benar-benar sangat kuat dan juga luar biasa. Meski begitu, terlihat Yuwon menggertakkan giginya. Ia sangat kesulitan karena ternyata kekuatan dari Dragon Turtle sangat besar, sehingga dirinya benar-benar kesusahan untuk mengalahkan Dragon Turtle. Pada akhirnya Dragon Turtle pun berhasil melakukan hantaman kuat pada Yuwon, dan di sana Yuwon langsung terhantam ke tanah berkat tandukan dari sang Dragon Turtle. Yuwon kesakitan. Di sana tubuhnya mengeluarkan api hitam, sedangkan si Green Dragon Turtle terus menyeruduk dengan tanduknya yang dipenuhi oleh aliran listrik kuat tersebut. Green Dragon Turtle bangkit kembali, sedangkan para anggota kultus demonik kepanikan. Mereka memanggil Yuwon akibat serangan yang barusan telah dilancarkan oleh Green Dragon Turtle.
Green Dragon Turtle sendiri tak memberikan waktu beristirahat. Ia mengumpulkan kekuatannya kembali dari mulut. Lalu dengan cepat ia menghantamkan serangan petir kuat itu ke arah Yuwon yang tadi sedang terjatuh di tanah akibat kalah dari dirinya. Yuwon yang melihat hal itu panik bukan main. Keringat dingin terus bercucuran karena ia tahu bahwa serangan itu akan menjadi sangat berbahaya bagi dirinya yang sedang tergeletak pada tanah. Pada akhirnya sebuah serangan hijau kuat milik Dragon Turtle pun terjadi dan menciptakan sebuah ledakan yang amat di luar nalar. Baju yang dikenakan oleh Yuwon mulai berterbangan kemana-mana. Terlihat jubah milik Yuwon hancur tak karuan. Dan semua hal yang ada di sana juga hancur akibat satu serangan kuat dari kepala milik Green Dragon Turtle yang tadi dilancarkan. Pasukan kultus demonik kepanikan karena bahkan beberapa orang juga terbakar habis akibat sentuhan listrik milik Green Dragon Turtle yang melesat cepat ke arah Yuwon. Taekyum sendiri di sana bergetar ke tanah. Ia berkata bahwa itu mustahil dan seharusnya tadi mereka melakukan apapun untuk menghentikan serangan listrik yang dilancarkan Green Dragon Turtle pada Yuwon. Di hadapan mereka saat ini ada asap hitam yang menyelimutinya dan pasukan kultus demonik masih berharap jika Yuwon ini bisa hidup dan tidak kenapa-napa. Ternyata di balik asap itu ada sebuah kekuatan ungu muntud yang mulai menyala dengan kuat. Kekuatan itu menyala semakin kuat sehingga menghilangkan asap yang berada di sana dan membuat pasukan kultus demonik takjub sekaligus ketakutan. Ternyata Yuwon masih hidup, wajahnya menjadi semakin mengerikan dan tubuhnya mulai dipenuhi dengan aura hitam ungu yang menjadi ciri khas dari Ki Black Demonic yang dimilikinya. Anggota kultus demonik yang melihat hal itu mulai tersenyum kembali. Meskipun mereka panik, tapi sekarang mereka benar-benar senang dengan keadaan yang terjadi. Mereka pun mengangkat tangan dan senjata masing-masing, dan mereka bangga karena Yuwon tidak terluka sama sekali. Sambil memperhatikan Yuwon, di sana mereka berkata bahwa Yuwon tidak terluka, dan bahkan sekarang kekuatan Black Flame milik Yuwon malah menjadi semakin besar dari sebelumnya. Yuwon sendiri sekarang masih kebingungan. Wajahnya panik karena ia masih belum mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Yuwon memperhatikan tangannya yang diselimuti oleh Black Flame. Ia bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Padahal sebelumnya ia telah bersiap untuk menerima luka fatal dari serangan milik Dragon Turtle. Nano sendiri memberitahu bahwa sekarang Yuwon mendapatkan pengisian energi sebesar 400%, sehingga Yuwon semakin kebingungan dengan hal tersebut. Nano memberitahu bahwa ia masih harus menganalisis penyebabnya lebih lanjut. Namun dia menjelaskan jika arus listrik sebelumnya berhasil diserap oleh energi panas dan dikonversikan menjadi Ki milik Yuwon. Terlihat kekuatan Ki milik Yuwon sekarang memang menjadi lebih kuat berkat hal tersebut. Yuwon tersenyum girang dan ia benar-benar senang dengan hal yang terjadi sekarang. Di sana Yuwon mulai menggenggam tangannya dengan kuat. Ia menatap tajam dan berkata bahwa sekarang ia tidak perlu khawatir soal petir yang dilancarkan oleh Dragon Turtle pada dirinya. Di tempat lain sendiri sekarang kekuatan es mulai terbentuk dengan kuat. Kepala Dragon Turtle yang berada di sana mengeluarkan nafas esnya. Ternyata di sana Dragon Turtle itu menghadapi pasukan dari Ice Palace Laut Utara dan sekarang dirinya benar-benar tertahan oleh kekuatan es yang selalu menyelimuti dirinya. Pasukan Ice Palace terus menahan kekuatan dari Dragon Turtle. Mereka mencoba menahan Dragon Turtle agar kepalanya itu tidak bisa bergerak kemanapun lagi. Seluruh pasukan Ice Palace Laut Utara berusaha kuat. Mereka mengeluarkan seluruh tenaga mereka dengan harapan agar Dragon Turtle ini tidak mengamuk dan menghancurkan seluruh hal yang ada di hadapannya. Juchon sebagai Lord sementara dari Ice Palace pun berusaha kuat. Dia mengeluarkan nafas esnya dan dengan cepat ia pun berteriak sambil mengayunkan tangannya. Karena sekarang adalah waktu yang pas untuk melakukan sesuatu pada Dragon Turtle yang sedang mereka lawan. Terlihat semua pasukan Ice Palace mengeluarkan kekuatan masing-masing. Yonghui juga mengeluarkan kekuatannya dengan harapan Dragon Turtle ini bisa ditahan oleh mereka. Kekuatan es milik pasukan Ice Palace mulai bercahaya dengan indah. Dan terlihat kekuatan indah itu memberikan serangan yang bernama Ice Sky White Deska. Dan serangan itu berhasil membuat Dragon Turtle mengamuk karena mengalami sakit pada tubuhnya. Mata Dragon Turtle pun sekarang menatap kesal karena saat ini akan ada serangan lanjutan pada dirinya. Terlihat di sana ada seseorang yang melakukan serangan es pada si Dragon Turtle sehingga wajah dari Dragon Turtle itu membeku karena serangannya. Namun Dragon Turtle bisa lepas dari serangan es itu dengan mudah. Dragon Turtle kembali mengamuk dengan kuat dan sekarang tubuhnya semakin menjulang tinggi sambil mengeluarkan amukan suara yang amat mengerikan. Yonghui yang melihat hal itu pun berkata bahwa sepertinya mereka membuat Dragon Turtle semakin marah. Sedangkan Juchon langsung berkata agar sekarang mereka menyiapkan Ice Jet Barrier untuk menahan serangan balik dari Dragon Turtle. Sebuah serangan listrik milik Dragon Turtle pun bergerak dengan cepat. Namun pasukan Ice Palace Laut Utara telah siap dengan hal itu. Mereka menggunakan skill Ice Jet Barrier untuk bertahan dari serangan listrik yang dilancarkan oleh Dragon Turtle.
Juchon juga menahan serangan listrik itu dengan kekuatannya, dan ia berkata agar sekarang semuanya terus bertahan agar tidak terluka lebih jauh lagi akibat serangan tersebut. Namun Dragon Turtle tak berhenti, ia terus mengeluarkan kekuatannya dan bahkan menambah kekuatan yang dirinya miliki untuk menghabisi semua manusia yang sekarang berada di hadapan dirinya tersebut. Pada akhirnya pertahanan milik pasukan Ice Palace Laut Utara berhasil dihancurkan. Mereka langsung mundur ke belakang karena ternyata kekuatan dari Dragon Turtle lebih kuat dari yang mereka kira. Yonghui yang mundur ke belakang langsung kesal karena ternyata kekuatan dari Dragon Turtle ini benar-benar melebihi ekspektasi yang ia pikirkan. Yonghui juga berpikir bahwa Ice Jet Barrier hanya bisa membuat mereka bertahan untuk sementara, dan jika terus seperti itu, maka mereka akan kehabisan energi dan kalah oleh Dragon Turtle. Tiba-tiba Yonghui pun kaget karena di sebelahnya ada orang yang memukul tanah akibat kesal dengan keadaan saat ini. Ternyata yang kesal adalah Juchon. Juchon berkata bahwa bertahan saja tidak akan mengubah apapun, dan bahkan sekarang sisa pasukan yang dirinya miliki juga hanya tersisa 60% saja. Sambil memperhatikan banyak kehancuran yang berada di sana, Juchon pun berpikir bahwa sekarang ia harus mencari cara untuk menghabisi Dragon Turtle yang berada di hadapannya. Meski begitu, sekarang Juchon masih bingung. Ia memperhatikan Dragon Turtle di hadapannya dan bertanya tentang bagaimana cara agar bisa menembus sisik makhluk mengerikan tersebut. Pada akhirnya Juchon hanya bisa memejamkan matanya. Juchon pun bersiap untuk melakukan sesuatu lagi. Namun tiba-tiba ada seseorang yang melakukan telepati pada dirinya. Ternyata telepati itu berasal dari Jaigal Sohi, dan ia berkata bahwa dirinya memiliki informasi untuk Juchon yang merupakan komandan dari Ice Palace Laut Utara. Juchon yang mendengar hal itu terkejut, matanya menatap tajam karena ia kaget dengan perkataan yang dilontarkan oleh Jaigal Sohi. Dragon Turtle saat ini memiliki tubuh yang benar-benar di luar nalar, padahal itu jelas hanya satu kepala milik dirinya saja. Sedangkan Juchon saat ini hanya bisa terdiam ketika ia mendengar bahwa sisik Dragon Turtle itu memiliki sebuah kelemahan. Dan cerita pun bersambung. Waduh, kentang banget. Maksudnya kurang ya guys ya, kentang, sangat nanggung. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena emang dari sananya segini ya teman-teman. Ya mungkin tunggu seminggu langsung admin bahas nih. Ini baru luncur tadi malam, langsung admin bahas paginya cuy. Langsung admin ketik tak 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 tak, langsung admin rekaman dan jadikan video juga. Dan menurut kalian gimana cerita kali ini? Apakah seru atau nanggung? Ya nanggung sih jelas. Tapi menurut admin sih ceritanya emang seru ya guys ya. Nanti bakalan disatuin dulu kalau udah beres di arc Dragon Turtle ini. Ya mungkin segitu saja. Terima kasih buat kalian para membership sudah support admin. Pokoknya terima kasih, sangat-sangat terima kasih. Ya mungkin segitu saja. Saya 100 Albert Cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.